Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ukhuwata sababan lidukhulil jannah wa alamatan lil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil ukhuwah wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga hari-hari yang semakin mendekatkan kita kepada ajal kita masing-masing, semakin dekat dengan Allah, kokoh melaksanakan perintah-perintahnya, dan secara total menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Problematika yang dihadapi umat Islam saat ini adalah problematika ukhuwah. Betapa banyak pertentangan, perceraian-beraian antar umat Islam, bahkan dalam satu kampung, dalam satu kota, dalam satu negeri, banyak sekali yang bertengkar karena masalah-masalah yang remeh. Padahal kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 73 tegas bahwa kalau umat Islam tidak saling bantu-membantu, tidak saling bahu-membahu, tidak berukhuwah, maka akan terjadi malapetaka di atas bumi ini. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir itu sebagian mereka menjadi penolong dan pendukung sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, bila kamu sekalian tidak melakukan dukung-mendukung antar umat, bela-membela antar umat Islam, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi malapetaka di atas bumi, wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang besar. Kalau ada pertempuran, peperangan di Timur Tengah antar negara, antar kelompok, disebabkan karena tidak saling bantu-membantu antar umat, tidak saling bahu-membahu antar umat,
Memang kita sudah memahami bahwa problematika besar yang dihadapi umat di akhir zaman itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan enggan mati di jalan Allah. Sehingga umat Islam menjadi umat yang tidak berbobot, bagaikan buih dibawa oleh banjir. Kemana larinya banjir? Oleh sebab itu, kita melihat ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah menegaskan bahwa ukhuwah adalah suatu kewajiban. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali ajaran agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Artinya umat Islam kalau bercerai-berai berada dalam kesengsaraan karena tidak mentaati perintah Allah. Bahkan dalam ayat yang lain ditegaskan, kalau umat ini masih selalu centang berenang, artinya rahmat Allah diangkat dari umat ini. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, dan mereka akan selalu berpecah belah, berbeda pendapat, bercerai-berai, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ayat yang saya bacakan di awal dari surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah, innama adatul hasr dalam bahasa Arab, artinya untuk membatasi makna. Di antara adatul hasr adalah innama. Hanyalah orang mukmin itu adalah manusia-manusia yang berukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Artinya kalau orang-orang mukmin tidak berukhuwah, imannya ada penyakitnya, tidak sempurna imannya, dan nanti diperkuat oleh hadis-hadis yang sangat banyak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman secara sempurna. Makna la yu'minu bukan tidak beriman, bukan, tapi tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang mukmin itu berukhuwah. Kalau ada mukmin tidak berukhuwah, artinya imannya sedang sakit. Kalau ada mukmin saling membenci, saling nyinyir, imannya sakit. Yang tidak saling membantu, imannya sedang sakit. Fa aslihu baina akhawaykum. Paling sebab itu perbaikilah antara saudara. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Pasti kamu sekalian akan mendapatkan rahmat. Saya menerjemahkannya pasti. La'allakum dalam Al-Quran, kalau menurut tafsir Jalalain, adalah litahqiq, bukan litarji. La'alla kalau dalam Al-Quran litahqiq, artinya kalau berukhuwah, saling memperbaiki dan bertakwa, pasti akan mendapatkan rahmat. Menguatkan ayat yang tadi bahwa kalau bercerai-berai, artinya diangkat rahmat dari umat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak menjelaskan tentang keutamaan ukhuwah
dalam Islam. Sangat banyak bahwa orang yang berukhuwah itu akan dinaungi oleh Allah, akan mendapatkan cinta Allah, akan mendapatkan surga Allah, dan banyak sekali. Dan bahkan ketika dibangkitkan di akhirat, wajahnya orang-orang yang berukhuwah itu adalah cemerlang, bercahaya. Sehingga orang-orang munafik itu saat itu di akhirat mereka cemburu terhadap cemerlangnya, sehingga unzuruna naqtabis min nurikum, wahai orang-orang mukmin, lihatlah kami untuk mendapatkan cahaya dari kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jelas bagaimana membuktikan bahwa kita tetap berukhuwah dan bagaimana caranya kita tetap merealisasi ukhuwah ini sehingga iman kita terjaga. Tidak ada dalam diri kita kebencian sesama mukmin. Tidak ada niat untuk menipu mukmin. Tidak ada niat untuk membohongi mukmin. Karena berukhuwah. Sehingga kita lihat saja ukhuwah itu dari realita. Hak-haknya dijalankan atau tidak. Bukan sekedar hak secara umum. Kalau hak secara umum, hakul muslim al muslim sittun. Hak muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Bila ketemu hendaklah salam. Kemudian idza da'aka fa'jibu, kalau diundang datanglah. Idza stahsahaka fansahu, kalau dimintai nasihat, nasihatilah. Kalau seandainya idza atisa fahamdallah fasyamidhu, kalau ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan yarhamkallah. Kalau sakit, idza maridu fa'udu, kalau sakit jenguklah, tengoklah. Wa idza ma'ata fatbi'u, kalau meninggal maka antarkanlah jenazahnya sampai kuburan. Itu hak umum. Ada hak-hak yang khusus. Selain saling mencintai, dan mahabbah ini yang paling tinggi tingkatnya adalah mendahulukan orang lain, mendahulukan saudara kita dalam bidang keduniaan. Yang disebut al-ithar, mendahulukan orang lain dalam keduniaan. Mahabbah sebagai bukti keimanan, saling mencintai. Kemudian saling menolong, at-tanasur. Kalau at-tanasur lebih juga disebut saling mendukung. Kalau mukmin wajib kita dukung. Wa idza stansurukum fa'alaikumun nasr. Kalau minta dukungan wajib didukung orang muslim. Kemudian at-ta'awun. Kewajiban kita adalah bagaimana bisa menolong saudara kita. Saudara kita yang miskin, saudara kita yang kena musibah, di mana saja mereka berada yang kena musibah. Kita sebagai tanda bukti seorang mukmin yang berukhuwah. Kalau tidak memiliki, minimal doa. Kalau doa saja tidak pernah disampaikan untuk saudaranya yang muslim, apalagi karib kerabatnya yang dekat, berarti keimanannya itu ada problem. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bahkan singkatnya ada yang paling berat dalam bidang dunia, dalam bidang harta, adanya takaful, saling menjamin, sehingga muslim tidak ada sekeliling kita yang tidak makan, karena kita wajib mencukupi mereka yang barang yang pokok-pokoknya, sehingga tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidak bisa sholat karena tidak ada pakaiannya.
Tidak ada yang bisa, umpamanya tidak ada saudara kita yang sampai nggak bisa ngontrak rumah, tidak punya tempat yang layak. Itu adalah kewajiban. Dan diantaranya kewajiban-kewajiban hak muslim lainnya yang paling penting, kalau seandainya sangat jauh saudara kita, karena saudara kita adalah seluruh dunia, dari Maroko sampai Maroke, mereka itu adalah yang muslim, adalah ikhwah kita. Saudara kita yang di Amerika, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Eropa, yang di Asia, semuanya kita doakan. Minimal sebelum kita berdoa itu ketika Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mendoakan saudara kita, mendoakan agar mereka urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan agar mereka sehat. Itu adalah tanda bahwa kita memiliki ukhuwah dengan saudara kita yang di mana saja berada. Itulah kewajiban dan bukti bahwa kita seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, agar iman kita kokoh, kita perlu berusaha untuk merealisir hak-hak ukhuwah ini dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak yang hak yang kita lakukan, berarti semakin kokoh iman kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menginginkan agar kita bersama-sama di surga, maka merealisir keimanan ini dengan ukhuwah kita. Ukhuwah tanpa iman adalah ukhuwah yang palsu, dan mukmin yang tidak berukhuwah adalah iman yang kurang. Maka mukmin seharusnya mengokohkan keimanan ini dengan merealisir hak-hak ukhuwah, baik hak umum ataupun hak yang khusus. Bahkan di antara hak yang khusus, pernah Zainal Abidin bin Ali mengatakan, kalau saudaramu belum berani meletakkan tangannya dalam sakumu, berarti kamu belum berukhuwah. Artinya sampai tahu apa yang dipunyai secara umum orang tahu. Maka marilah kita memohon kepada Allah pada khutbah yang kedua ini, pertama agar kita diampuni semua dosanya. Yang kedua, kita mampu merealisir hak ukhuwah untuk saling tolong-menolong, saling mendukung, dan merealisir hak ukhuwah secara umum. Dan yang ketiga, kita mohon
agar negeri ini dijauhkan dari berbagai macam musibah dan bala dalam semua aspek kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب المسلمين جميعا. اللهم حسن مقاصدنا ويسر أمورنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة. الله أكبر.